yang lemah, memberikan penghiburan, pengharapan yang pasti bagi kami yang berkumpul, bagi sedang kami menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan, kurang lebih setengah jam ke depan kami akan duduk yang menikmati kebenaran firman-Mu, dan hamba berdoa sekali lagi firman Allah yang sebentar kami akan dengar, biar Tuhan menjamah, memulihkan, dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, bersama-sama kita berkata amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baik, selamat siang, shalom buat kita semua. Bagaimana kabar saudara? Amin, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini karena kasih anugerah kebaikan dari Tuhan. Mari saya kita langsung buka Alkitab kita saudaraku. Saya berdoa biar lewat kebenaran firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini, saudara dan saya kita boleh dikuatkan, kita boleh dihiburkan, dan kita boleh diberkati bersama-sama. Nah, di dalam kitab Mazmur, mari kita buka dalam kitab Mazmur, saudara. Duduk bisa mainkan dalam itu. Mazmur pasal yang ke-37, saudaraku, ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-5, saudara. Alkitab berkata kepada, ya silakan Erika. Baik, sudah ditampilkan di layar LCD kita. Nah, di dalam Mazmur 37, saudaraku, ayat yang ke-5, firman Allah berkata seperti ini kepada kita. Saudara bisa masing-masing di hati saudara, dan saya akan bacakan untuk kita. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, kita berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6, silakan tampilkan ayat yang ke-6, Erika. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-5, firman Allah yang saya sampaikan kepada kita dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya sebab Dia akan bertindak. Nah, tadi pagi saya katakan begini, nantikanlah Tuhan, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Kenapa saudara? Karena pada saat kita menghadapi tantangan masalah pergumulan dan pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bertindak. Nah, kata bertindak ini artinya tidak pernah dibiarkan orang yang dikasih oleh Tuhan, orang yang benar itu tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Nah, jadi mari di tengah situasi kondisi hari-hari ini, saudara, yang mungkin bagi kita menakutkan, yang mungkin bagi kita mengkhawatirkan, tetapi Alkitab bilang di dalam ayat yang ke-5, tampilkan ayat yang ke-5, Dia sudah tampilkan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada harta. Dan Alkitab mengatakan satu hari harta bisa hilang lenyap. Maka dalam iman Yesus mengatakan simpanlah hartamu di sorga. Di sorga, kenapa saudaraku? Karena di sorga ada tengah, ada pencuri. Kalau kita simpan harta kita di dunia, ya arti satu hari harta kita bisa diambil orang hilang, ada yang curi, bisa rusak, ya bisa bisa jadi tengah karena saudaraku nggak ada yang abadi. Bukan berarti kita harus simpan harta di dunia, boleh, tapi bukan itu yang paling yang kita utamakan dalam hidup ini. Tapi Alkitab justru mengatakan simpanlah hartamu di surga. Kenapa? Karena di surga nggak ada yang bisa mencuri. Nah, harta di surga itu Bapak Ibu, maksudnya apa saudaraku? Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita korbankan dalam hidup ini untuk Tuhan, itu sama aja kita sedang menyimpan harta kita di surga. Jadi mari ya saudara, saya berdoa pagi siang hari ini, jikalau ada di antara kita hari-hari ini mungkin biasa manusia nggak salah, kita khawatir, kita takut, kita bimbang, kita cemas, tapi Mazmur mengatakan kepada kita, serahkanlah hidupmu, sebab hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin ya. Sebab kita mengatakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Nah, kata bertindak artinya apa saudaraku? Bahwa Tuhan
kadang-kadang kita nggak sabar, saudara. Maunya simsalabim, hari ini, detik ini langsung jadi. Bisa aja, saudara. Begitu nggak ada mustahil. Tuhan bisa kirim berkat, mungkin berapa kontainer kepada saudara. Tapi kadang-kadang bukan cara Tuhan. Ya. Ada waktunya mungkin berkat itu bisa membuat kita dari sombong, bisa. Ada waktunya mungkin berkat bisa jadi kita jauh dari Tuhan, bisa, saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan berkat itu, Tuhan lihat dulu hati kita. Tuhan lihat dulu kira-kira kita bisa dipercaya nggak ketika Tuhan akan memberkati kita dengan dahsyat. Tapi mari pada siang hari ini, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ayo kita mengatakan serahkan hidupku kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita nggak pernah sendiri. Kita ada di dalam dunia ini. Ya mungkin kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak. Tapi kadang-kadang pasangan kita merasa sendiri, saudara. Mungkin kita bilang begini dalam hati, siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa memberikan penghiburan buat saya? Walaupun mungkin ada orang-orang sekitar kita, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita merasa kita ditinggal, kita merasa kita sendiri, saudara. Lonely, yang merasa kesepian. Tapi firman Allah bilang apa kepada kita, saudaraku, serahkan hidupku kepada Tuhan. Kita punya Tuhan, okay? Kita punya Yesus. Bukankah Tuhan bilang begini sama kita ketika dia mau naik ke surga? Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, sebagai yatim piatu, aku akan menyertaimu sampai kepada kesudahan. Pegang itu baik-baik, saudara. Walaupun mungkin sesaat kita menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini, walaupun mungkin sesaat kita menghadapi pergumulan tetesan cucuran air mata, tapi ketahuilah kita memberitahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Serahkan saudara hidupmu. Hidup ini dalam tanda petik mungkin kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, apalagi saudara masalah kita, pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Dalam bentuk apa, dalam cara apa, dengan cara apa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saat mungkin saudara sedang menyembah Tuhan, mungkin saudara sedang memuji Tuhan, itu saat yang terbaik. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah kepada. Makanya kalau saya mendengar lagu pujian, itu seperti saya yang lagi sedang nyanyikan lagu pujian itu, saudara. Ya, saya senang dengan lagu-lagu ini. Ya, ketika saya dengar dan saya percaya lagu-lagu pujian itu dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan penghiburan secara tidak langsung. Dan itu salah satu bentuk saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita percayalah kita nggak sanggup, kita nggak mampu menghadapi tantangan yang semakin berat hari-hari. Ibarat kata kita nggak bisa pikul dosa, hanya Yesus yang bisa pikul dosa saudara dan saya. Dan Tuhan bayar lunas di atas kayu salib, saudara. Jadi ayo, jangan saudara apa-apa semua saudara ambil semua, saudara pikul semua, saudara hadapi semua. Percayalah kita bisa tertulus, saudara. Kita bisa. Tuhan bilang apa? Saudaraku, mari kepadaku yang letih sudah berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelengahan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Ayo saudara, apalagi karena situasi kondisi saat hari ini, saudara, hari seperti ini. Oleh karena itu mari serahkanlah hidupmu. Untuk saudara, percaya itu artinya kita berserah total. Tuhan, secara manusia mungkin akan mustahil bagi diriku, ya mustahil, tapi aku berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadilah menurut apa yang Tuhan mau. Itu saudara, kita berserah total. Pada saat mungkin kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kita berserah total kepada Tuhan. Sambil kita berdoa, sampai kita minta tuntunan Tuhan, sampai kita minta hikmat dari Tuhan. Nah saudara, ayat yang ke-7 bilang apa? Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam diri itu artinya apa, saudaraku? Ya kita cari waktu secara pribadi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal yang lain, saudara. Kadang-kadang waktu kita banyak kita berikan, kita
kita mau cuma-cuma dengan orang lain, ya, nonton TV, bukan berarti nonton TV nggak boleh, main HP, saudaraku. Kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Sementara Tuhan kita biarkan dia menunggu di luar sana, di pojok sana. Padahal Tuhan ingin ngobrol sama saudara. Padahal Tuhan ingin bersandar gurau, dalam bahasa anak-anak sekarang Tuhan mau bercengkerama. Tapi kita sibuk dengan yang lain, saudara. Kita sibuk dengan ini, kita sibuk dengan itu. Saudara, boleh kita hobi ini, boleh semua, saudara. Tapi ingat, ada saatnya, ada masanya, ada jam tertentu Tuhan mau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara tanya saya, ukurnya punya waktu apa sama Tuhan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, adalah saya bangun jam 2 atau jam 3 pagi. 1 jam saya bagikan waktu saya sama Tuhan. Saya sering bilang sama ibunya, Bu, kalau tiba-tiba jam 3 pagi, tiba-tiba ibu mau bangun karena mungkin mau ke kamar kecil, karena kalau kita bisa bangun sendiri, saudara Bu, itu jam meter Tuhan bagi ibu sendiri. Untuk supaya ibu bangun, ya oke lah kita ke kamar kecil, kita mungkin pipis, buang air kecil, kembali ke kamar, tapi jangan tidur lagi, Bu. Itu jam meter Tuhan saat itu buat ibu, supaya ibu cari aja Tuhan. Bisa jam 3 pagi, bisa jam 4 pagi, bisa jam 5 pagi, atau mungkin bisa sore hari. Tiba-tiba kayak ada suara bilang doa. Apalagi kalau kita punya satu gaya hidup yang baru, kita punya jam-jam tertentu setiap hari untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, kita harus banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Mari, ya, karena dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Artinya apa? Biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang ambil alih. Ibarat kata bahasa lainnya, biar Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Nantikan orang-orang yang menantikan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita, iya. Ya. Bahkan orang terdekat pun bisa mengecewakan kita. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan dengan baik-baik, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin, saudaraku. Bisa katakan haleluya. Bisa katakan puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu saudara. Apalagi hari-hari sekarang ini, saudara. Memang tahun 2020 ini, ya, ini adalah tahun yang sangat berat, ya. Bukan hanya buat kita, tapi buat semua orang, saudara. Tapi saya percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya baru tahu Bapak Ibu, kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, itu salah satu obat untuk supaya kita mengatasi stres dalam hidup ini, saudara. Coba orang yang bisa mengerti akan ayat firman Allah, ketika dihadapi masalah yang berat, dia udah mulai stres. Aduh, gimana ya? Aduh, udah putar sana, putar sini, tak ketemu jalannya, saudara. Akhirnya ketika dia baca ayat ini, ketika dia renungkan ayat ini, lalu dia bilang, aku berserah sama Tuhan. Kehendak Tuhan yang ada. Bagiku mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ketika dia bicara begitu, saudara dengar baik-baik, otomatis itu di dalam hati jiwanya, itu seperti ada satu semangat yang baru yang muncul di dalam hati dan dalam pikiran. Nah, itu yang membuat dia bisa survive, yang tidak membuat dia masuk dalam perangkap jebakan, saudaraku. Coba kalau orang stres, depresi, wah bahaya, saudara. Penyakit bisa datang, dia bisa putus asa, lalu kemudian dia merasa sudah kiamat di depan dia. Dan kalau sampai dia berpikir seperti itu, tidak selesai hidup ini, saudara. Tapi Alkitab bilang apa kepada kita? Serahkan hidupmu kepada Dia. Ibarat kata begini, Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus itu adalah driver. Kalau saudara nih ke puncak nih, lewat jalan-jalanan yang cukup tajam tuh di kebun teh, ya Pak Martin, ya, di kebun teh kan lumayan tuh jalanannya. Ya samping kebun teh, samping yang satu lagi udah jurang, saudara. Kalau kita nggak mahir,
Kalau kita nggak terbiasa membawa mobil ke daerah seperti itu bahaya saudara. Apalagi kalau lagi macet orang, itu jalannya sampai curang. Kalau saudara nggak mahir, mobil saudara bisa turun ke bawah, atau saudara ngegas kalau bisa nabrak yang ada depan mobil kita. Nah saudara, Tuhan itu driver. Dia kalau dia jadi driver buat saudara, dia akan mencapai hidup saudara. Tidak akan pernah masuk jurang, tidak akan nabrak mobil di depan, tidak akan membawa mobilnya turun dan nabrak mobil yang ada di belakang. Dialah Yesus saudara. Makanya dikatakan dia adalah nakoda. Dia adalah juru kunci dalam tanda petik. Dalam ilustrasi buat kita. Oleh karena itu mari saudara serahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, jangan kita merasa masih kuat, mampu, ya. Atau mungkin saudara putar sini, putar situ, ya, mengandalkan kekuatan manusia. Kita biarinnya bilang apa sama kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan menaruh harapan hidupnya kepada manusia. Karena manusia itu hanya hembusan nafas sama seperti kita. Tapi Alkitab, firman Allah selanjutnya dilakukan kita biarnya. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah sumber di atas segala sumber, kenapa kita harus cari sumber yang lain? Kenapa kita harus mengandalkan kekuatan yang lain? Kenapa kita harus menaruh harapan kepada yang lain? Amin, Bapak Ibu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, satu helai pun tidak akan lepas kalau itu tidak seizin dari Tuhan. Tuhan mutlak, Dia yang mempunyai hidup saudara. Makanya Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku sekarang ada di dalam Yesus. Yang aku percaya, yang aku imani, dan aku berjalan bukan dengan mata melihat, maksudnya bukan dengan bukan dengan penglihatan manusia, tapi aku berjalan dengan iman percaya. Artinya apa? Artinya begini, bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sumber di atas segala sumber dalam kehidupannya. Ayo Bapak Ibu, mari di bulan September ini saudara, engkau tidak pernah sendiri. Amin. Katakan dalam hatimu sekarang, saya tidak pernah sendiri. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Amin, saudaraku. Artinya hidup kita milik siapa? Hidup kita milik siapa? Hidup kita milik siapa? Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya sudah jadi milik Tuhan. Kalau sudah jadi milik Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan dalam tanda petik? Lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Lihat bunga yang ada di padang, Tuhan hiasi. Satu kali saya dulu pernah camping, waktu saya masih SMP. Saya pernah camping di Cikole. Gimana ya Bapak? Cikole itu? Lupa saya. Cikole itu. Ini juga. Lalu situ ada bunga apa itu? Abadi, bunga ada itu lengkap banget. Ya kalau kita bisa dapat itu, kita bawa pulang, itu disimpan di dompet. Itu bunganya nggak pernah bisa busuk. Abadi, makanya disebut bunga abadi. Nah waktu saya lihat ini bagus banget ya. Siapa yang dandani bunga itu saudara? Siapa yang hiasi bunga itu? Makanya Matius bilang, lihat bunga itu. Gak ada yang memintal, gak ada yang punya mesin jahit, air. Tapi begitu indah digandani sama siapa? Sama Tuhan. Apalagi hidup saudara. Makanya dikatakan apa Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepada. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin saudara? Baik, bagi saudara yang mungkin menyaksikan langsung secara online pada siang hari ini, ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, dan Tuhan akan bertindak. Jangan pernah
Ibarat kata jangan pernah kita dalam satu hari kita tinggalkan Tuhan dalam keadaan, tapi kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu mari saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kalau saudara perhatikan di sana, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan seperti ini. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ingat, yang perlu yang tertanam di dalam hati kita paling pertama adalah kita cari Tuhan. Ya. Kata cari Tuhan itu sama aja kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagia orang yang hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Karena orang itu mulai sejak itu tidak pernah sendiri. Walaupun mungkin kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani Tuhan, kita nggak usah pegang diri. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu nyata, Tuhan itu luar biasa bagi mereka yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Ada berkat spesial ketika kita sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Ya. Bahkan saya ingat satu ayat saudara di dalam Ibrani. Kalau saudara perhatikan Ibrani pasal yang ke-11, ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Mari ambilkan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Alkitab berkata seperti ini kepada kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6, ya. Firman Allah berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Untuk supaya kita bisa menemukan Tuhan, maka salah satu syaratnya adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang yang ada di gambar ini. Seperti saudara lihat padang kering kerontang, padang gurun yang kering, nggak ada air, nggak ada makanan. Saudara, jangankan manusia, binatang pun mungkin nggak bisa hidup di sana. Seperti itulah mungkin keadaan orang ini. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, ketika dia menemukan Tuhan, Tuhan akan memenuhi. Saya percaya air mata orang itu Tuhan tampung di dalam kehidupan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Walaupun kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan itu ada. Amin. Dan barang siapa mencari Dia dan percaya kepada Dia, dan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, siang hari ini saudara, secara pribadi mungkin saya tidak tahu masalah pergumulan saudara, tapi siang hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Amin. Jangan percaya pada yang lain saudara. Orang bisa ngomong ini, orang bisa ngomong itu. Hari-hari ini bertebaran berita hoax tentang COVID, tentang corona. Ya, kita dengar ini, kita dengar itu, kita terima gambar ini, gambar itu. Secara manusia takut. Siapa yang takut? Tapi firman Allah bilang, percayalah kepada Tuhan. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu, serahkan hidupmu. Kata hidup artinya makan minum pakaian kita. Serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Maka Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di balik awan yang gelap ada pelangi yang indah. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Mari kita balik berdiri, saudara. Kita mau cari Tuhan. Kita mau menemukan Tuhan siang hari ini. Amin. Amin.